Sebenarnya barrier utamanya pencegahan ini, mohon maaf, itu ada di keluarga. Ah, betul. Ada di keluarga baru. Boleh. Bahkan di beberapa sesi sosialisasi yang kami lakukan Komisi A, Siap. kami memang mengajak membangun gerakan kerelawanan, bahasa gerakan Iya. kerelawanan. Kami sangat berharap tumbuh relawan organik di level keluarga, di level masyarakat, dalam rangka ya kita mensosialisasikan bahayanya narkoba ini. Iya. Kami menjadikan narkoba ini isu yang memang harus kami kawal konkret, dan ini tidak hanya janji politik kami kepada masyarakat, tapi ini memang bentuk gerakan yang memang wajib bagi kami dalam rangka kita menjaga generasi masa depan kita tadi. Satu langkah demi satu langkah, satu mimpi, 1000 aksi, inilah sosok yang tak pernah berhenti menapaki jalan pengabdian. Karena baginya hari ini belum finish. Lahir di Palembang, pada 20 September 1983, Deddy Irwansyah telah menorehkan perjalanan panjang penuh dedikasi untuk pendidikan, masyarakat, dan tanah air. Menempuh pendidikan sejak SDN 1 dan SMPN 1 Lubuk Linggau, lalu melangkah ke SMK YPM 3 Sidoarjo, hingga meraih gelar S1 dari UNESA dan S2 dari STEI MBT Surabaya. Pendidikan bukan hanya sekadar catatan akademik, tapi pijakan untuk perubahan. Aktif sejak muda, Ketua BEM FIS UNESA, Presidium BEM UNESA, hingga memimpin wahana pendidikan masyarakat di Sidoarjo. Kini, ia mengemban amanah sebagai Ketua Komisi A DPRD Jatim. Suara rakyat, amanah konstitusi, dan integritas menjadi kompas dalam setiap kebijakan yang ia perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Randy Niko Ramanda, di program Gebrakan Wakil Rakyat DPRD Jawa Timur. Saat ini saya sudah bersama Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Bang Deddy Irwansyah. Seperti kita ketahui bahwa peredaran narkoba di Jawa Timur menempati peringkat kedua se-Indonesia, dan ini tidak bisa dikesampingkan. Tentu perlu ada gerakan masif dari sejumlah pihak untuk bisa memerangi gerakan ini bersama. Untuk itu saya akan tanya langsung kepada Bang Deddy Irwansyah. Bang, bagaimana sih sebenarnya langkah yang diambil oleh DPRD Jawa Timur untuk bisa merumuskan kebijakan pemberantasan narkoba ini, Bang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara data gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Masnya ya, itu data jumlah penangkapan. Tidak pada konteks jumlah pekonsumsi, tidak pada konteks jumlah pekonsumsi. Kami memang mendengar data tersebut dari BNN, dari kepolisian, bahkan dari masyarakat lah pada khususnya. Kita Provinsi Jawa Timur ini, dan alhamdulillah ini memang produknya, inisiatifnya teman-teman Komisi A DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 tentang Perda P4GN. Iya, P4GN. P4GN tentang penyalahgunaan narkoba, prekursor dan segala macamnya itu. Nah, tentu ini menjadi inisiatif teman-teman DPR dan menjadi bentuk kepedulian pemerintah dan kemudian responsifnya pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kondisi peredaran narkoba di Jawa Timur. Betul. Nah, kita ya walaupun Perda nomor 10 ini lebih kepada penguatannya pada proses pencegahan, tetapi ini tidak menutup kepedulian pemerintah agar pada level penindakan juga kita sudah sangat berharap pada semua sektor APH, baik itu kepolisian yang ada garda terdepan ini bersama teman-teman BNNP, karena kita di provinsi, jadi adanya BNNP ya ini memang ya kalau perlu ditindak setegas-tegasnya. Karena ini merusak
investasi generasi masa depan. Betul, Investasi masa depan. Tentu ini keprihatinan kita bersama. Sekali lagi kami, saya hari ini yang sedang memimpin komisi yang menaungi ini, sangat konsen betul terhadap peredaran narkoba yang ada di Jawa Timur. Betul. Bahkan baru tadi siang saya ketemu dengan BNNP. Betul. Jawa Timur baru, Irjen Budi, ya, kita berdiskusikan hal yang sama terkait tentang Perda P4GN, bagaimana pencegahan, bagaimana edukasi, bagaimana penindakan. Iya. Begitu, Mas. Baik. Produk legislasi sudah ada. Sudah ada. Terus kemudian dari aparat juga sudah sangat-sangat, menurut saya sangat-sangat aktif. Nah, menurut Abang peran pemerintah untuk bisa memaksimalkan pemberantasan ini seperti apa, Bang? Tentu kan keberpihakan dan peran konkretnya ini tentu pada sektor koordinasi penganggaran, keberpihakan penganggaran, dan kemudian keberpihakan program. Yeah. Jadi bahkan bulan berapa kemana? Ya sekitar bulan Mei kalau tidak salah saya ketemu dengan Pak Kadis Pendidikan. Siap. Saya mendiskusikan dua hal tentang generasi masa depan kita. Salah satunya terkait tentang peredaran narkoba di sektor, mohon maaf, sektor anak muda. Karena kalau bahasa teman-teman BNN itu ya memang demand-nya ini, demand bahasanya mereka, demand-nya ini ada di sektor anak-anak muda dan sektor ekonomi menengah ke atas. Nah, sehingga kami coba masuk pada sektor pendidikan, anak-anak muda tadi itu. Kami sangat berharap Dinas Pendidikan, karena SMK SMK dan SMA itu memang menjadi domainnya pemerintah provinsi. Kami sangat berharap pendidikan, pencegahan dan pengenalan bahaya narkoba ini itu sudah mulai masuk di ekstrakurikuler kah, atau pada menarik, gerakan teman-teman OSIS kah. Bahkan salah satu itemnya kemarin di MPLS yang kemarin, saya juga sudah mendengar reportnya, ada materi itu di pengenalan siswa baru di beberapa sekolah. Karena memang inilah yang memang harus kita jaga. Generasi masa depan inilah yang harus kita jaga agar kemudian mereka tidak keserempet hal-hal yang berbau narkoba. Jadi memang perlu pendidikan atau sosialisasi untuk pencegahan itu sangat-sangat penting tuh, Bang, ya. Nah, terakhir saya sudah juga ketemu dengan beberapa pimpinan ormas. Karena ini kan Jawa Timur, Mas. Jawa Timur ini kultur religiusnya tinggi. Kami sudah berdiskusi dengan beberapa pimpinan ormas dan mungkin akan kami formalitaskan dalam bentuk MOU ke depan dengan PWNU, dengan PW Muhammadiyah, dengan LDI atau mungkin itu untuk terlibat aktif di bahasanya macam-macam ya, ada pengajian-pengajian, minimal di sepil ayat apalah gitu bahasa kami kan, agar kemudian terjadi pemahaman yang sama bahayanya narkoba ini gitu loh. Karena kalau tidak ya dengan perkembangan dunia digital yang begitu luar biasa ini, kita khawatir pergaulan remaja ini agak bablas. Bablas. Terakhir, Mas, ini saya mengapresiasi terkait dengan pemerintah ya. Saya mengapresiasi dan jujur saya Dedi Ruansa, Ketua Komisi A, menunggu aturan konkret yang kemarin distatementkan oleh Pak Permendes, Pak Mendes, bahwa mereka akan membentuk Satgas Narkoba di desa. Itu luar biasa. Mereka akan membentuk Satgas di desa. Saya ketika mendengar itu mengapresiasi apa yang beliau cetuskan gitu ya. Mudah-mudahan yang beliau cetuskan itu terdiktum dalam aturan konkret. Bentuknya mungkin Permendeska atau apa gitu, sehingga ini akan menjadi energi baru bagi
kita semua agar juga bisa mengalokasikan penganggaran kan, Iya, gitu, iya, iya, di iya. level desa, Betul. di level desa, karena ya walaupun itu di lingkup desa, ya mereka pimpinan-pimpinan desa ini kan penjaga ketertiban umum di Betul. lingkungan mereka. Artinya semua lini kita Ya. lakukan pendekatan ya Bang. Iya. untuk Baik. Walaupun bahasa kami sebenarnya barier utamanya pencegahan ini, mohon maaf, itu ada di keluarga. Betul. Ada di keluarga baru. Baik. Bahkan di beberapa sesi sosialisasi yang kami lakukan Komisi A, Siap. kami memang mengajak membangun gerakan kerelawanan, bahasa Iya, kami. iya, Gerakan iya. kerelawanan. Kami sangat berharap tumbuh relawan organik di level keluarga, di level masyarakat, dalam rangka ya kita mensosialisasikan bahayanya narkoba ini. Iya, 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 iya. Karena ya mohon maaf Pak Presiden, saya menyampaikan bahasa ini, generasi emas 2045 ini Iya. akan sulit tergapai kalau peredaran narkoba ini semakin luas. Semakin merebak ya. Ini merusak generasi Betul, bangsa betul, kita. betul, betul, Nah, betul. tentu karena penanganan penyalahgunaan narkoba ini menjadi bagian dari asta-cita Pak Presiden, saya mewakili partai pengusung dari Partai Demokrat, Partai Demokrat. tentu sangat mengapresiasi dan siap berada di garda depan untuk melawan narkoba di Jawa Timur. Alhamdulillah. Baik, Bang. Abang kan, Bang Dedi kan sebagai Ketua Komisi A Siap. DPRD Jatim. Sejauh ini bagaimana melihat implementasi dari Perda nomor 10 tahun 2002 tentang P4GN ini, Bang? Jadi teman-teman BNNP Jawa Timur juga bikin sinergitas ya, Ya. lintas OPD, lintas pemerintahan. Siap. Tentu memang masih ada beberapa OPD yang memang belum sinergis. Siap. Terkait tentang bagaimana support dengan Perda P4GM ini, walaupun ya kita juga sudah ada pergubnya juga, ini sudah ada pergubnya. Nah, tapi memang kami terus mendorong yang saya sampaikan tadi, kami membangun sinergi dengan Dinas Pendidikan, dengan BNNN kami terus komunikasi, dengan Biro Hukum kami terus berkoordinasi, Satpol PP juga kita minta untuk menyukseskan perda ini. Betul. Bahkan kita berharap seluruh instrumen pemerintah, seluruh OPD ya, misalnya kayak Dinas Pariwisata misalnya, mereka bikin kayak peringatan bahaya narkoba di tempat wisata Ya, mereka. ya, betul. Apalah Pak, Diskominfo dengan segala itu mereka bisa bikin gerakan-gerakan digital seperti apa yang kaitan dengan kemudian kita menyosialisasikan bahaya narkoba ini gitu. Dan yang saya sampaikan tadi, bahkan saya bersama Bagas Bangpol sedang menggagas forum terkait bahaya narkoba ini. Iya. Bagas Bangpol memang kita jadi garda terdepan di sektor OPD untuk mensosialisasikan Perda P4GN ini selain Biro Hukum. Siap. Di pemerintah kabupaten kota, saya insya Allah sudah dilantik jadi DPR ini 11 bulan. 11 bulan ya, 11 bulan. Siap. Dan alhamdulillah kami sudah turun sampai 5 kabupaten Luar biasa. terkait tentang bahaya narkoba. Kami sudah di Pasuruan, BNNK Kabupaten Pasuruan yang membentang wilayahnya sampai Probolinggo. Ya. Biasanya kalau kami sudah kunjungan kerja ke BNNK, Ya. sorenya kami lanjut dengan koordinasi dengan Pak Bupati. Oh, terkait Dalam rangka agar kemudian sinkronisasi Ya, ada. yang kami sampaikan tadi. Kayak kemarin kami dari BNNK Kota Batu, siap. sama kami siangnya, karena itu pagi, siangnya kami koordinasi dengan Wali Kota Batu. Oke. Kaitannya agar kemudian ada gerakan satu napas bahasa Betul, saya, betul, bahwa betul. menjaga generasi masa depan ini dari segala sektor yang membahayakan. Salah satu yang cukup membahayakan hari ini selain ruang digital, Ya. yaitu tadi bahaya narkoba. Nah, harapan kami ada support dari pemerintah lokal terhadap BNNK dan segala macamnya, termasuk juga dengan pihak Kapolres gitu. Ya. Jadi kami menjadikan narkoba ini isu yang memang harus kami kawal konkret, dan ini tidak hanya janji politik kami kepada
masyarakat, tapi ini memang bentuk gerakan yang memang wajib bagi kami dalam rangka kita menjaga generasi masa depan Baik. kita itu tadi. Kita ketahui bahwa Bang Deddy tadi sudah masuk dalam sistem di legislatif. Siap. Tentu saya harus bertanya bahwa tantangan utama untuk merumuskan kebijakan anti narkoba di tingkat daerah ini apa sih, Bang? Yang jelas yang tantangan utamanya ini kan ya sinkronisasi semua stakeholder, stakeholder. Oke. Saya sih sangat berharap ini kemudian menjadi sinergi pentahelik ya. Pentahelik ya. Ada sektor pemerintah, ada sektor swasta. Tentu kami sangat berharap perguruan tinggi gitu ya. Dunia kerja ya. Ya mohon maaf Mas, sangat mungkin di salah satu industri itu terjadi. Sangat mungkin ini kan gitu. Nah, sehingga kalau misalnya sebuah industri itu secara rutin melakukan setiap tahun sekali tenaga kerjanya itu di tes urin kayak kan gitu kan atau apa gitu kan. Sehingga itu bisa melakukan deteksi secara dini kan gitu loh. Di sektor akademisi bantu dong kami pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat riset-risetnya panjenengan. Minimal kita bisa mendeteksi perilaku ya, perilaku dan segala macam. Dari kami dari sektor legislatif bahkan secara jujur lewat mimbar ini juga saya juga menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, ayo kita sinergi dan support teman-teman BNNP, kita support pihak APH, bagaimana caranya sinergi kita ini, kolaborasi kita ini dalam rangka ya minimal angka peredaran narkoba di Jawa Timur itu semakin tahun semakin turun, semakin tahun semakin turun. Nah, sinergi dan koordinasi ini memang tantangan hari ini karena setiap OPD, setiap pemerintah kabupaten kota itu kadang karena problem masyarakatnya banyak sehingga konsentrasinya agak kebagi-bagi gitu. Kita sangat berharap ya karena ini bagian dari asta-cita Pak Presiden nomor 8 ini asta-citanya terhadap narkoba ini ya mari seluruh pemerintah kabupaten kota, swasta, perguruan tinggi kita sukseskan penekanan peredaran narkoba di Jawa Timur. Ini saya sangat berharap. Terutama kalau ngomong Jawa Timur, saya sangat berharap pada seluruh ulama, kemudian tokoh masyarakat. Ayo kita galang gerakan kerelawanan bersama-sama dalam rangka kita menjaga agar narkoba ini jauh dari masyarakat Jawa Timur. Baik, Bang Deddy kan sudah sering turun ke daerah dan kolaborasi dengan BNNK dan banyak pihak lainnya. Nah, mungkin ada nggak catatan dari Bang Deddy sendiri untuk penguatan atau pembaharuan dari Perda P4GN ini? Ya, itu memang sempat menjadi diskusi kami hari ini bahwa ada beberapa yang memang misalnya kaitan dengan saksi administrasi yang memang bahasa kami ini kurang nendang gitu, bahasanya kurang nendang. Tapi sekali lagi memang konsentrasi Perda ini lebih kepada pencegahan dan edukasi. Pencegahan dan edukasi. Nah, tinggal unsur-unsur ini bersinergi. Nah, agar bahasa saya tarikan satu napas ini dalam satu orkestra yang baik, tentu ini butuh komunikasi panjang. Kami dengan beberapa OPD dalam setiap rapat mitra kerja kami sudah menyampaikan bahwa bantu dong karena ini sudah ada perdana P4GN, kebijakannya sudah jelas, pergubnya sudah jelas, sisipkan dong bagaimana caranya dinas kesehatan misalnya. Ya mungkin dinas kesehatan bisa bikin penyuluhan tentang bahayanya narkoba terhadap dunia kesehatan kan, terhadap kesehatan manusia gitu. Yang saya sampaikan tadi pendidikan dan segala macam. Nah, mensinkronisasi ini dalam sebuah orkestra memang butuh proses panjang. Tapi sekali lagi kami sangat konsen terhadap salah satu isu ini terkait narkoba. Keberpihakan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur secara proporsional ini memang harus dialokasikan khusus. Bagaimana kemudian ini menjadi simbol bahasa saya. Salah satu hadirnya kebijakan pemerintah itu terdiktum jelas dalam keberpihakan anggaran. Betul. Nah, ini harapan kami
menjadi atensi khusus Ya. Bu Gubernur, karena Ibu ini generasi masa depan kita Iya, dan harus iya. kita jaga. Iya, iya, iya. Dan saya sangat yakin Bu Gubernur kita ini, Bu Kofifa ini, ibu kita ini kalau Iya. dengan anak-anak ini, insya Allah beliau sudah Iya, sangat iya. atensi. Gitu. Baik, Bang Dedi, tadi kan Iya. kita fokus pada pencegahan dan Iya. mengenai penanganan kasusnya. Nah, mungkin ke depan Bang Dedi melihat bagaimana sih proses rehabilitasi para korbannya Ya. dan implementasinya di Jawa Timur seperti apa? Nah ini dalam tanda kutip, Dalam Mas tanda ya, kutip. dalam tanda kutip, memang kadang ini panti rehabilitasi, rumah sakit rehabilitasi itu, Ya. apa ya bahasa kami itu, kapok-kapok Lombok gitu. Iya, iya, Kapok pedasnya Lombok. hilang kumat lagi Iya, gitu ya. Kapok-kapok Iya, iya. Lombok gitu loh. Kadang ada beberapa pengguna akut ya mungkin yang saya katakan kapok-kapok Lombok ini, ya mereka sudah di panti rehabilitasi 3 bulan dan segala macam. Ternyata ketika mereka kembali ke habitat masyarakat mereka, selang berapa lama ada kayak kambuhan gitu, ada kambuhan, bahkan sudah ada beberapa kasus. Walaupun ya kami juga sudah mendorong pondok rehabilitasi itu untuk lebih punya standar lebih gitu loh. Nah, tetapi ini lagi ada ide, Oke, lagi gimana ada ide yang disampaikan oleh Irjen Budi, Ketua BNP, walaupun itu hanya diskusi ringan kami ya. Iya, iya. Jadi pondok rehabilitasi itu harus cocok dengan karakter penggunanya. Misal nih Mas ya, Ya. penggunanya ini ternyata ini punya kebiasaan, misalnya dia YouTuber, dia konten kreator dan segala macamnya itu. Nah, kita dorong ini ke dunianya dia. Gitu. Misal dalam bentuk testimoni dan segala macam. Ini harus dicocokkan dengan mereka gitu bahasanya beliaunya itu. Dan mungkin beliau misalnya kita arahkan ke panti rehabilitasi yang ada kaitannya dengan pondok pesantren karena lingkungannya begitu. Jadi mereka direhabkan di pondok pesantren dengan kontrol dan manajemen yang sesuai standar ya bahasanya beliau itu. Jadi pondok rehab ini memang bahasa saya, kita di beberapa Jawa Timur ini walaupun masih terbatas gitu ya, ini kita dorong bahasa kami lebih adaptif dengan kondisi, adaptif dengan kondisi. Nah ini memang juga jadi PR besar kita bagaimana baik itu fasilitas pondok rehabilitasi karena ini rata-rata dikelola oleh apa namanya itu ormas kelompok tertentu gitu ya. Nah ini kita memang di Jawa Timur ada diskusi, kita dorong ada rumah sakit rehabilitasi. Oh, khusus ya berarti khusus nantinya. gitu ya. Oke. Jadi di BNN itu punya rumah sakit rehabilitasi khusus di Jawa Barat. Jawa Barat. Lidu, di daerah Lidu. Nah itu. Nah dengan bentang geografis Jawa Timur yang begitu luas. Ini, ya tentu kita harus melihat kondisi fiskal kita fiskal kita. Tetapi mungkin saja, sangat mungkin, misalnya kaitannya dengan daerah Arek gitu ya, ditempelkan di rumah sakit Dr. Sutomo misalnya. Kalau kemudian di daerah Malang ditempelkan di rumah sakit Malang. Itu. Nah sehingga pengguna narkoba ini sabu dan segala macam tidak hanya di selingkar Surabaya. Luas banget itu. Luas banget. Ada yang mungkin ada yang di daerah Situbondo sana kan. Mereka kalau ngerehab kan mereka harus jauh ke sini. Gitu. Harapan kita ada ide-ide kreatif agar kemudian mereka bisa rehabilitasi diri mereka dan yaitu mereka keluar itu harapan kita selain mereka kembali produktif, mereka menjadi penyuluh anti narkoba baru. Gitu. Menarik. Jadi mereka bisa cerita betul. Saya ini loh mantan pengguna minusnya begini. Nah kalau mantan bisa menjadi penyuluh, ini kan ya masyarakat
yang mau coba-coba itu sudah mikir dulu harapan kita. Gitu. Itu sudah dilakukan sama BNN ya, ada duta narkoba ya kayak begitu-begitu gitu. kan, Bang. Iya, Ya, baik. Harapan kita begitu. Baik. Kita ketahui bahwa mantan pecandu itu kan banyak. Banyak. Ya. Tentu saat mereka kemudian dinyatakan sembuh dan terjun ke masyarakat sendiri yang kemudian membentuk barier-barier itu. Iya. Nah, mungkin reintegrasi yang supaya mereka bisa diterima apa yang harus dilakukan, Bang? Menurut Bang Dedi? Itu di bahasa saya adaptif ya, rehabilitasinya harus adaptif dengan kondisi gitu loh. Baik. Karena ya itu tadi bahasa saya apa namanya? Banyak faktor ya mungkin ya. Tadi dia juga tidak menyalahkan mereka menggunakan narkoba ya banyak. Bahkan kalau menurut kami, mohon maaf, mereka ini korban. Ya, betul. Mereka ini korban sehingga ya ini kita harus dorong bagaimana kondisi mereka dengan masyarakat di pondok rehabilitasi inilah yang kemudian mereka ditempa dan segala macam. Sebenarnya yang perlu kita antisipasi ini bukan pengguna. Ini loh pengedar-pengedarnya ini yang memang berkali-kali kami sudah menyampaikan ke BNNP, Polda bahwa ini kita harus mendorong penyuluh di level masyarakat dan mendorong masyarakat berani melaporkan. Berani melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan mereka. Karena mohon maaf, rata-rata pengedar-pengedar ini kadang ngekos, kemudian di perumahan yang tidak terlalu ramai, bahkan di Sidoarjo di rumah saya, di ada satu daerah itu satu perumahan itu dijadikan kayak lab gitu, tempat produksi gitu ya, Bang ya. Nah, ini menjadi peran penting masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang hal-hal yang menurut mereka itu sedikit mencurigakan dan berani melaporkan, karena untuk melaporkan itu kadang butuh keberanian. Kadang butuh keberanian. Betul. Nah, karena kalau enggak ya ini akan merusak lingkungan kita, merusak keluarga kita dan peranata sosial kita akan agak rusak gitu. Karena ya mohon maaf Mas, mungkin bagi pecandu ini kan bisa macam-macam kesadaran mereka apa segala macamnya itu. Gitu. Artinya DPRD Jatim sudah mendorong koordinasi dengan instansi vertikal ya. Bahkan sekarang perlu peranan masyarakat untuk berani tadi itu, Bang ya. Gitu loh. Karena gini, menurut kami ya tadi saya sampaikan di depan gitu bahwa harapan kita barier pertama ini ada di keluarga. Ada di keluarga. Edukasi, penyampaian itu kan dan dunia pendidikan itu akarnya itu kan ada di keluarga, Mas. Pendidikan keluarga. Nah, di keluarga kemudian ada yang kemudian struktur terbawah kita RT, RW. Nah, kita berharap ini menjadi penyuluh anti narkoba organik bahasa saya tadi gitu. Sehingga kalau ada hal yang mencurigakan, hal yang segala macam, ya ini sudah bisa terdeteksi secara dini. Karena mohon maaf Mas, saya sering berdiskusi dengan teman-teman BNP, BNNK. Rata-rata Pak, pengedar itu mereka ngekos. Pendatang malahan ya. Dan kemudian mereka beli atau sewa rumah di perumahan atau apartemen kalau di Surabaya. Nah ini kan kadang deteksinya dengan dengan kultur masyarakat yang hari ini kultur perkotaan dan segala macam ini ya agak tidak memperhatikan ini. Nah inilah yang kami harap tadi yang saya sampaikan tadi dengan jenengan terkait Pak Mendes yang statement tentang Satgas Narkoba Desa gitu. Nah, itu mudah-mudahan sudah bisa diturunkan aturannya dalam bentuk mau instruksi, mau SE dan segala macam ini silakan. Tapi paling tidak di level desa ini ada konsentrasi terhadap bahaya narkoba. Bahaya narkoba gitu. Karena ya kalau tidak ada konsentrasi terhadap bahaya narkoba dan kita cuek dengan lingkungan kita, ya agak sedikit mengkhawatirkan. Baik, Abang Dedi kan sudah sering keliling ke Jawa Timur. Tentu kulturnya sudah bisa agak memahami gitu, Bang. Nah mungkin strategi terbaik untuk bisa diterapkan dalam hal penyalahgunaan maupun pemberantasan narkoba di Jatim seperti apa, Bang? Nah, kalau
kami ya pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu akan masuk dan konsen di edukasi dan pencegahan. Nah, salah satunya ya bahkan saya pribadi juga membina, menumbuh kembangkan gerakan kerelawanan tadi. Harapan kami ada kesadaran kolektif, terhadap bahaya narkoba ini. Nah, sebagai salah satu pemangku kebijakan, saya dan rekan-rekan Komisi A itu bahkan sudah meminta kepada Polda Jawa Timur, bahkan BNNP gitu, agar bagaimana pintu masuk Jawa Timur ini atau kemudian jalur laut kita ini itu mampu kita pantau khusus, lebih khusus terkait tentang masuknya narkoba, masuknya barang-barang prekursor itu dari jalur laut maupun dari jalur darat. Itu yang lebih harus ditekankan gitu Bang ya, masuknya itu tadi. Bahkan ada ide dari rekan-rekan BNNP itu, karena kadang dari jalur laut Mas. Laut kita ini kan udah jalur selatan, Pantura. Nah ini kan kadang ini kapan hari itu ada kasus penangkapan di Masa Lembu kalau tidak salah. Nah, itu ternyata jaringan ini menggunakan jalur laut dan mereka buang ke laut dalam bentuk tong. Jadi nanti ada yang mengambil gitu Bang? Atau kayak gimana? Mengambil. Ini ceritanya Irjen Budi kami. Bang Ketua B. Maka beliau berharap nanti ada drone yang bisa memantau situasi laut gitu loh. Kalau yang di darat mereka sudah punya beberapa strategi gitu ya. Harapannya hal-hal yang di luar pandangan mata ini bisa dideteksi secara dini. Nah, sehingga kami secara pribadi sangat mensupport teman-teman BNNP agar segala macam strategi, segala macam yang mau dilakukan terhadap peredaran narkoba di Jawa Timur, kami mewakili Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur siap untuk bersinergi bersama-sama. Karena itu tadi Mas, enggak enak angkanya Mas. Jawa Timur itu nomor 2 tertinggi Bang, itu udah main-main itu. Nah iya, enggak main-main gitu. Nah, sehingga angka itu tentu harus menjadi underline khusus saya bahwa memang betul pemerintah Provinsi Jawa Timur harus agak sedikit konsen terhadap bahaya narkoba di Jawa Timur. Baik. Bang, sebelum saya tutup, saya minta Bang Deddy menyampaikan pesan dan harapannya kepada masyarakat Jawa Timur untuk bersama-sama memerangi dan memberantas peredaran narkoba di Jawa Timur. Kameranya, monggo Mas. Siap. Saya sangat berharap kita bersama-sama memerangi peredaran narkoba di Jawa Timur. Tentu memerangi narkoba di Jawa Timur ini butuh effort luar biasa. Baik dari sisi penganggaran bagi kami di pemerintah maupun dari segi edukasi yang ada. Nah, kami sangat berharap mendorong masyarakat, kepala keluarga atau kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda dan seluruh stakeholder yang ada. Mari kita bersama-sama menjadi penyuluh gerakan anti narkoba. Narkoba ini sudah menjadi sesuatu hal yang mengerikan di generasi Indonesia ini. Bahkan beberapa kali BNNP, BNN pusat itu menangkap bertonton gitu distribusi narkoba. Ini tentu akan menghambat cita-cita besar pemimpin kita terkait generasi emas di 2045. Nah, kepada seluruh kepala keluarga, ibu-ibu, gerakan ormas, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda, semualah harapan kami di level desa, di level RT, di level RW, mari kita sosialisasikan bahaya narkoba di lingkungan kita masing-masing. Tentu kami pemerintah Provinsi Jawa Timur mewakili DPRD Provinsi Jawa Timur akan bersama masyarakat untuk bersama-sama memerangi bahaya narkoba ini. Kenapa? Karena ini kita dalam rangka menjaga generasi masa depan kita, menjaga investasi panjang bangsa ini
untuk sebuah generasi masyarakat yang kemudian lebih sejahtera dan lebih maju. Mimpi itu akan rusak kalau peredaran narkoba ini semakin menggurita di Provinsi Jawa Timur. Tentu di bulan yang luar biasa, di bulan Agustus ini, saya pribadi berdoa dan saya harapkan ini menjadi doa masyarakat Jawa Timur merdeka dari narkoba. Itu saja, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila bisa bilhaq wastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Ketua Komisi A DPRD Jatim, Bang Deddy Irwansah. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan di program Gebrakan Bagi Rakyat DPRD Jatim. Saya Rendy Nikoramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.